memulai kegiatan di pagi hari ini, saya minta untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas silakan pimpin untuk berdoa. Hari ini mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas karena sudah memimpin doa pada kegiatan hari ini. Jadi sebelum kita memulai, saya akan mengabsen untuk mengecek kehadiran dari kalian semua. Ahmad Gimnastia, Pak. Alam Saputra, Pak. Alvin, Pak. Manhat. Hadir, Pak. Oke, jadi hadir semua ya. Pak. Oke, jadi pada kegiatan kali ini, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang aturan-aturan angka penting. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang berbagai macam alat ukur. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk mengukur itu ada berbagai macam alat ukur yang akan kita gunakan. Kira-kira di antara kalian ada yang tahu alat-alat ukur apa saja yang kalian ketahui? Pak. Silakan. Penggaris, Pak. Oke, betul. Ada penggaris. Silakan. Kita sorong. Ada jangka sorong. Oke, silakan. Ya, silakan. Meter, Pak. Meteran. Oke, ada lagi? Pak. Oke, silakan. Meter cekru. Oke, mikrometer cekru. Oke, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh teman-teman kalian. Nah, untuk materi yang kita akan pelajari sekarang ini berkaitan dengan pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, kita lihat dulu. Ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian fungsi bagian-bagian dari jangka sorong. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan cara menggunakan alat ukur jangka sorong dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hitung hasil dari pengukuran dari jangka sorong dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada kesempatan ini. Kemudian, untuk kegiatan pembelajaran dan penilaian, yang pertama nanti kita akan lakukan eksperimen atau percobaan dengan menggunakan jangka sorong. Yang kedua, kita lakukan diskusi. Yang ketiga, presentasi. Dan keempat, refleksi. Kemudian untuk penilaian nanti itu ada penilaian, ada tes kognitif atau pengetahuan pada akhir refleksi. Kemudian ada sikap afektif. Ini sikapnya, afektifnya kalian akan dinilai pada saat kalian melakukan percobaan jangka sorong. Begitu juga dengan penilaian keterampilannya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Pada saat ini tahu semua kan? Ya. Gambarnya gambar apa? Biasanya pada saat kita sedang kehilangan sebuah tutup botol, ini kan ada saya tampilkan berupa tutup botol Tupperware, tahu semua kan? Ya. Misalnya kita kehilangan tutupnya. Kemudian kita berencana untuk membeli kembali tutup botol tersebut. Nah, untuk botol tersebut cukup kita membeli tutupnya saja tanpa membeli Botolnya. Alasannya kenapa? Karena kita dapat mengukur dengan menggunakan diameter luar dan diameter dalam daripada tutup botol tersebut dengan menggunakan alat ukur apa? Dengan menggunakan alat ukur jangka sorong. Nah, karena materi kita ini berhubungan dengan
pengukuran yang menggunakan jangka sorong, kita akan lihat di sini bagian-bagian daripada jangka sorong tersebut. Nah, ini tadi ada alat ukur panjang yang digunakan, ada meteran, ada mistar, ada jangka sorong, dan ada mikrometer. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini ada bagian-bagian daripada jangka sorong. Ini ada yang bisa saya tampilkan bagian-bagian jangka sorong. Di atas sudah bisa dilihat semua ya namanya. Oke. Nah, bagian-bagian jangka sorong di atas ada apa saja? Nah, satu orang ada apa? Rahang sorong atas. Oke, ada rahang sorong atas. Kemudian ada tombol kunci. Selain itu apa lagi? Skala utama. Ada skala utama. Apa lagi? Skala minus. Ada skala minus. Kemudian ukur kedalaman dan juga ada. Oke, nah ini bagian-bagian jangka sorong yang perlu kalian ketahui. Di sini seperti gambar yang di atas, untuk jangka sorongnya ada namanya rahang tetap bawah. Artinya ini rahang tetap bawahnya dia tidak bergeser, dia tetap. Nah, kemudian ada juga rahang sorong bawah. Ini maksudnya sarung bawah. Ini dia dapat bergeser. Nah, kemudian ada rahang tetap atas. Ini tidak bisa bergoyang juga. Kemudian ada rahang geser. Nih. Nah, kemudian ada tombol pengunci di sini untuk mengunci nanti kalau misalkan kita sudah mengukur, kita alatkan supaya bendanya tidak bergoyang. Kemudian juga ada skala utama yang ada di sini. Kemudian ada skala minus dan juga ada pakai ukur kedalaman. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan tampilkan video mengenai jangka sorong. Bisa dilihat ya. Akan dilakukan tutorial bagaimana cara menggunakan serta membaca jangka sorong. Jangka sorong sendiri merupakan alat ukur yang banyak digunakan pada mechanical engineering. Alat ini memang mirip seperti penggaris, namun akurasi pengukurannya sangat tinggi. Hal itu disebabkan karena jangka sorong mampu mengukur benda dengan ketinggian 0,02 mm. Dalam dunia teknis, jangka sorong memang bukan yang paling akurat, karena masih ada mikrometer yang tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Namun jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur 3 jenis pengukuran sekaligus. Alat ini bisa mengukur ketebalan atau diameter luar. Jangka sorong juga bisa mengukur lebar celah atau diameter dalam. Dan alat ini juga bisa mengukur kedalaman suatu celah. Jadi, hanya dengan satu alat ini kita bisa mengukur lebih banyak benda kerja. Untuk bagaimana cara penggunaannya sebenarnya cukup mudah. Jika Anda akan mengukur ketebalan atau diameter luar, jadikan bahan besar untuk komponen yang akan diukur. Pastikan posisi benda tidak miring sehingga pengukuran akurat. Setelah itu putar kuncian agar bahan ini tidak geser-geser. Ini akan mempermudah kita saat akan melakukan pembacaan hasil karena kita bisa meletakkan benda yang diukur tanpa menggeser bahan ini. Setelah itu mari kita baca hasil pengukurannya. Untuk membaca jangka sorong, kita harus memahami arti dari garis-garis ini. Skala yang ada pada badan jangka sorong disebut skala utama. Skala ini punya nilai 1 mm per garis. Jadi ini mirip seperti penggaris biasa. Skala ini akan memberitahu kita hasil pengukuran dasarnya. Contohnya seperti pengukuran tadi. Kita paskan angka 0 pada skala geser dengan garis terakhir pada skala utama. Nah, garis terakhir ini akan menentukan pengukuran dasarnya. Jadi hasilnya 33 mm. Untuk skala geser yang ada di bawah digunakan untuk menentukan nilai halusnya atau nilai kobarnya. Nah, berbeda dengan skala utama, skala geser ini punya nilai 0,02 mm tiap garisnya. Untuk mencari nilainya dibutuhkan
sedikit ketelitian. Pasalnya, kita harus mencari garis yang menyambung antara skala utama dan skala geser. Garis ini akan menunjukkan berapa nilai komanya. Jadi tinggal hitung saja. Ini 5 plus 1 spin. Jadi 0,5 ditambah 0,62. Hasilnya 0,52. Kalau digabungin, maka hasil pengukuran diameter piston adalah 33 ditambah 0,5 mm. Hasilnya 33,5 mm. Kalau kalian akan mengukur lebar suatu celah, tinggal masukkan tahan kecil ini ke dalam celah yang diukur. Pastikan posisi benda yang diukur tegak lurus menjaga sorong. Begitupun dengan kedalaman, pastikan posisi. Kira-kira ada pertanyaan dari video tersebut? Silakan satu orang. Oke, silakan. Pertanyaannya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Manisya. Langsung saja ke pertanyaannya, yaitu apakah dalam melakukan pengukuran jangka sorong masih terdapat kesalahan dalam melakukan pembacaan jangka sorong? Oke, betul sekali. Terima kasih. Yang beri aplaus dulu untuk teman-teman. Ibu kembali. Nah, kita lihat di sini bahwa ada beberapa kesalahan dalam pengukuran jangka sorong. Yang pertama itu ada namanya kesalahan umum, yaitu kesalahan pengukuran yang terjadi karena kurangnya keterampilan pengamat dalam menggunakan alat ukur. Sebagai contoh, kalau misalkan melakukan alat ukur, dia posisinya salah dalam menentukan. Nah, sehingga nanti hasilnya akan berbeda. Nah, kemudian yang kedua ada kesalahan yang secara sistematik, di mana kesalahan sistematik itu sendiri dapat dibagi menjadi ada kesalahan kalibrasi, yaitu kesalahan pada ketepatan nilai garis skala pada saat pembuatan atau penyiapan alat ukur. Untuk lebih memperjelas kalian, ini Bapak sudah menyiapkan lembar kerja. Ada lembar kerja yang sudah saya siapkan. Nah, di sini untuk kelompoknya kalian duduk secara berkelompok. Ada 6 kelompok nanti. Sini saya sudah siapkan LKPD. Juga saya siapkan untuk perlengkapan yang akan kalian gunakan. Nah, setelah saya bagikan LKPD ini, silakan kalian baca apa yang diperintah dalam LKPD tersebut. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan bertanya kepada Bapak ya. Oke, sekarang sini saya siapkan 6 LKPD. Di sampul depan jangan lupa nanti kalian tulis nama kelompok beserta dengan nama anggota masing-masing. Oke, saya persilakan perwakilan masing-masing kelompok untuk mengambil LKPD yang saya sudah siapkan. Silakan.
daripada pengukuran yang telah kalian lakukan. Nah, untuk kelompok yang pertama tampil, saya akan persilakan dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil pengukuran yang telah dilakukan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 yang yaitu nama anggota Ahmad Manusia, Sifat Mahina, Dayanti, Ika Surya Rodani, Intan, dan Kesia. Pengertian jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur dimensi dalam pengukuran linear. Bagian-bagian yang bersorong mengatur alam bawah tetap fungsinya untuk mengukur diameter luar. Dua, laman kotak atas fungsinya untuk mengukur diameter luar serta lebaran benda. Tiga, mangga itu kedalaman untuk mengukur kedalaman dan tinggi suatu benda. Empat, skala utama berfungsi untuk menyatakan hasil pengukuran utama dalam satuan cm. Lima, skala utama dalam satuan kunci menyatakan hasil pengukuran dalam satuan kunci. Enam, skala minus untuk menambahkan tingkat akurat ekstra pada pengukuran yang biasa dinyatakan dalam satuan milimeter. 7, skala minus menunjukkan skala pengukuran fraksi dalam satu kunci. 8, kunci bagian-bagian yang bergerak. 9, alat pengukuran yang sisi dua tingkat. Apa tujuan kita melakukan pengukuran? Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil perbandingan atau nilai yang diperoleh ketika pengukuran tersebut selesai dilakukan. 2. Menurut Anda lebih teliti mana pengukuran menggunakan jangka sorong atau menggunakan pusat? Menurut kami, pengukur jangka sorong lebih teliti karena biasanya lebih akurat dan jelas dalam memberikan hasil pengukuran dibandingkan dengan pusat yang biasa. Selain itu, jangka sorong juga memiliki skala utama dan skala nonius yang memungkinkan pembacanya lebih mudah untuk memahaminya. 3. Buatlah Dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berbagai macam perbedaan. Kira-kira dari hasil diskusi temannya tadi ini, ada yang bisa menyimpulkan apa sebenarnya tujuan kita melakukan pengukuran jangka sorong tersebut. Silakan. Kita memberikan kesimpulan apa yang membedakan hasil pengukuran Anda dengan kelompok lain.
terdapat kesalahan saat melihat skala Nonius pada alat ukur jangka sorong. Oke. Ada yang lain buat kesimpulannya? Oke, silakan. Membedakan hasil ukuran benda dengan produk lain. Yang membedakan adalah hasil ukuran diameter benda antara skala utama dan Nonius. Oke, jadi tadi sudah disimpulkan oleh temannya dan kalian tadi sudah mempresentasikan hasil pengukuran dari jangka sorong tersebut dan bagaimana cara mengukur baik diameter luar maupun diameter dalam dari sebuah jangka sorong. Nah, untuk sekarang kita akan melakukan evaluasi. Untuk evaluasinya, di sini saya akan berikan soal yang kalian kerja untuk menyelesaikan hasil dari pelajaran tadi yang kita lakukan. Kita melihat bagaimana evaluasinya mengenai daripada pengukuran dari jangka sorong. Silakan dikerja. Saya akan bagikan satu persatu untuk evaluasinya. Jangan lupa kalian menulis nama dan kelas. Dari evaluasi ada di sana yang dibagikan di atas. Silakan tulis nama dan kelasnya, kemudian jawab pertanyaan yang ada. Yang pertama itu ya, udah ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang coba lihat setelah kita mengerjakan evaluasi. Yang tertarik pada hari ini bahwa jangka sorong itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur diameter luar, dalam, dan Nah, setelah mempelajari tentang jangka sorong, bagaimana perasaan kalian? Di sini ada bahagia, bukan bahagia, bahagia. Perasaannya bahagia ya. Nah, kalian untuk pertemuan yang akan datang, Allah kita akan lanjutkan kembali untuk mengerjakan atau membahas tentang alat ukur lainnya yang disebutkan mikrometer. Nah, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian. Terima kasih untuk kegiatan yang telah dilakukan. Wabillahi taufiq dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.